Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bertemu lagi dengan kami. Saya Pastor Tommy Ringo. Saya Lina Sibarani. Dalam program Couple in Love. Nah, malam hari ini kita akan bahas apa, Mam? Berpacaran. Bagaimana memulai berpacaran? Asik. Jadi bagaimana memulai berpacaran? Oleh karena itu, sebelum kita mulai, yuk ambil posisi terbaik, siapkan hatinya, berhenti sejenak dari aktivitas. Yuk kita sama-sama belajar menikmati kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita. Amen. Nah, oleh karena itu sebelum kita mulai, ya kita akan berdoa. Shalom Otrizai. Shalom. Ya, baik, kita akan mulai dan saya persilakan istri saya pimpin kita dalam doa. Monggo, Mam, silahkan. Baik, jemaat Tuhan, seberapa kita yang ada, mari kita memulai acara kita ini terlebih dahulu di dalam doa. Amin, amin. Bapa kami yang kami sembah dan kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami sangat bersuka cita Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, melalui acara Couple in Love ini Bapa. Ya Tuhan Yesus yang baik, hadirlah Bapa, berkati setiap kami, urapi kami berdua Tuhan. Amin. Sehingga acara ini Bapa, sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkannya Tuhan. Amin, amin. Dan semuanya adalah karena kasih-Mu, karena perkenanan-Mu Bapa, Amin, amin, bukan karena kami Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan acara kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang campur tangan. Amin. Engkau Tuhan yang menuntun dan memimpin setiap perkataan-perkataan kami. Amin. Apapun yang kami bahas Tuhan, apapun yang kami bicarakan, Yes. apapun yang kami pelajari Bapa, urapi semua Tuhan. Amin. Berkati semua Tuhan. Amin. Sehingga itu Bapa memberkati setiap kami dan Amin. juga semuanya Tuhan, guna hormat dan kemuliaan Amin, nama-Mu. Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami memulainya di dalam nama Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Baik, saudara-saudaraku, sebelum kita memulai perbincangan ini, yuk kita akan nyanyikan lagu Bagai Raja Wali tuh? Iya. Ya, Bagai Raja Wali. Baik, saudaraku ya. Kita akan nikmati Tuhan dan segala kebaikannya. Ini adalah pertemuan kita terakhir loh. Dia di tahun 2020. Betul loh, Mam. Jadi ini tahun 2020. Nah, untuk hari ini juga topiknya ini yang bagaimana memulai pacaran ini kita akan bagi dua sesi. Oh. Ya, jadi Berarti sesinya setengah tahun 2020. Iya, 20. Satunya lagi di 2021. awal 2021. Akhir dan awal. Iya, betul. Biasanya Iya. alfa dan Omega. Kali ini enggak? Ini omega dan Baik ya. Baik ya, kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi ya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali.
sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kata ya, kita nyanyikan lagi ya dari awal ya. Sekali lagi ya. Yuk, umat Tuhan, siap. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Asik, amin. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin, amin. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya, haleluya, haleluya. Itulah saudaraku ketika kita bersama dengan Tuhan ya Mam ya. Yes. Kita bagaikan Raja Wali loh Amin. saudaraku. Oke, ketika ada badai justru Raja Wali menyukai ada badai. Makin terbang tinggi. Makin terbang tinggi, dia menggunakan kekuatan dari udara tersebut untuk membuat dia membumbung tinggi. Yes. Jadi dia tidak perlu kepak-kepak sayapnya seperti burung Emprit. emprit. Burung pipit. Iya. Oleh karena itu saya sapa dulu ya sebelum kita mulai, saya sapa dulu karena di sini ada beberapa dari keluarga kita tadi sudah menyapa. Saya mau ucapkan shalom dulu sebentar ya. Ini oke, ini shalom untuk Otrizai, untuk Diana Sari Siotang shalom, Maria Ringo shalom, Sutrisyanto shalom, Otri Lina Zai shalom, siapa lagi ya? Rudi Kusbin shalom, terus siapa lagi? Ikhtiar Humendru Shalom, siapa lagi? Dewi Deris Zai. Deri ya? Deris Zai, shalom. Otrina udah tadi. Udah. Ati-ati. Shalom. Hmm, Ini Marasi Manik. Manik ya? Iya benar. Iya, shalom. Jabes Komunion Iya, Church. shalom, Oh, shalom. Baru Sidang Cilincing GPI, shalom. Baru ini lagi Duh, maaf saudara-saudara ya, Ya. mata saya. biar saya baca saudara. Aduh. Jadi ini Ita malam Ateta
Ndelingga Shalom, Donta Shalom, dan juga ada lagi di Ya, sini semua nanti Novianti, Novi Shalom, Lili Indriani Shalom, baru Jacob Pratama Shalom, Shalom Pak katanya ya. Tadi ada juga kasih komentar, mantap dia bilang. Ada yang bilang Angelo Jani ngomong keren, dia bilang demikian. Haleluya. Boni musik Pangaribuan yang ngomong mantap kali bah katanya ya. Iya. Pengantin baru. Yang mana pengantin baru? Dia hari telepon. Iya, iya. amin kata. Ini pengantin Shalom. baru saudaraku. Tapi sayang Ini, ya, langsung LDR. Ini Dewi Nur Hayati Sabon, ini pengantin baru loh Udah saudaraku. ketemunya di couple in love deh. Mana nih abangnya? Surya, Yanto. Ayo, nanti Iya. kita juga akan salam-salam Iya, lagi ya di jadi- akhir acara. Iya. Dan puji Tuhan kami dibantu oleh Sari ya. Yes. Jadi itu dia ini saudara. Baik saudaraku ya, kita akan memulai acara kita. Nah topik kita itu bagaimana memulai berpacaran, kan begitu kan? Nah kita kemarin kan sudah ngerti tuh prinsip berpacaran tuh apa gitu kan? Pacaran itu apa sih? Iya kan berpacaran kan kemarin kita sudah sepakat ya adalah persiapan menuju pernikahan, ya kan? Kalau di Selasa lalu kalau dapat konsep tentang pacaran itu kan dimulai dari daun pacar. Betul. Di budaya orang Melayu Yang kan ditaruh gitu. di kuku ya. Iya, jadi ketika orang yang sudah contohnya seorang pria menyukai seorang wanita, nanti seorang pria tersebut akan mengirim utusannya ke rumah si wanita tersebut dengan berpantun ria. Nah, ketika berpantun ria nanti dijawab oleh pihak si wanita, si gadis tersebut nanti baru akhirnya nanti dipasang nanti Inai. daun inai atau Iya. daun pacar tadi Ya, di kuku-kuku mereka ya kan. Ya. Nah setelah dipasang itu tandanya bahwa sudah ada keterikatan, ketertarikan dan keterikatan antara si pria dan si wanita. si wanita tersebut. Dan itu biasanya yang di tangan tadi daun pacar tadi itu bertahan tuh hanya kurang lebih 3 atau 4 bulan. Artinya apa? Selama 3 atau 4 bulan itu si wanita tersebut sudah milik si orang lain tadi. Si pria Milik. tadi, iya milik. Jadi artinya itu sudah tidak boleh didekati sama cowok lain. Iya, iya. Jadi sebenarnya bukan milik ya, tapi kayak Sudah ada ikatan lah. udah dipesan gitu. Ya udah Jadinya dipesan ya. Udah di pre-order lah. Iya. Sudah di pre-order. Nah, tapi kalau contohnya selama 3 bulan atau 4 bulan sampai hilang nanti pacar tadi atau dan inai tadi tidak ada cocokan kali ya. bukan tidak sampai kepada pelaminan, tidak sampai Oh. untuk menikah, maka pre-order tadi batal. Jadi bebas lagi Bebas siapa lagi. yang mau. Ya, nah makanya kan kemarin kita sebenarnya pacar tuh bagus sekali. Iya, Berarti betul. konsep berpacaran itu adalah persiapan menuju pernikahan. Gitu loh. Jadi persiapan menuju pernikahan. Kita kemarin juga sudah kita cerita bahwa kita juga tuh untuk hidup suci itu harus direncanakan. Kan begitu kemarin kan? Bahwa kita hidup suci itu bukan karena kita banyak doa, banyak puasa, banyak baca Alkitab dan sebagainya. Tidak seperti itu. Terlibat dalam pelayanan bukan, tetapi kita itu kita disebut merencanakan hidup suci itu yaitu kita yang merencanakannya. Nah, kemarin sudah kalau yang ingin tahu lebih detail sudah kami jelaskan di Selasa lalu ya, bahwa ya itu tadi hindari tempat-tempat yang sepi. Hindari sentuhan di tempat-tempat yang sensitif. Kan begitu kan? Kita kemarin udah jelaskan detail itu. Nah, berarti itu dia karena banyak orang yang hebat di pelayanan begitu kan? Buktinya MBA juga merit by accident. Karena apa? Karena mereka salah konsep. Dan tidak merencanakan. Karena tidak merencanakan hidup kudus tadi, hidup suci tadi, gitu kan? Itu kemarin kita sudah bahas ya kan? Baru dikatakan menjauhi nafsu orang muda. Betul. Nah, karena memang kalau orang muda ini, waduh, iya, semangatnya. gairahnya. Iya, betul gitu kan. Gairahnya bernyala-nyala kan begitu kan. Nah, karena bernyala-nyala, Alkitab bilang jauhi. Artinya jauhi ini berarti bukan ditengking-tengking. Nah, itu tadi kembali lagi kita yang harus merencanakan. Kita harus mendesain di mana kita tidak punya kesempatan untuk melakukan berbuat dosa, gitu kan. Makanya tadi kita harus memilih tempat-tempat yang terang, tempat keramaian, jangan menyentuh di tempat-tempat yang sensitif. Itu dia tadi merencanakan hidup suci tadi. Baru
Hindari soal-soal yang dicari-cari. Nah, ini sebenarnya ada nanti tuh di dalam Alkitab. Nah, karena gini kan, kita kadang-kadang waktu kita pacaran, kita aja kan, berapa kali kita putus nyambung, Mami? Wah lah, kagak kehitung saudara-saudara. Dan udah lupa juga sih. Oh, udah lupa, Mami. Aduh, ini dia kan. Kalau istrinya saudaraku, dia hanya ingat yang indah-indah saja. Betul. Tapi itu ada positifnya kalau kita mengingat yang indah-indah. Oh, Ketika gitu. kita mau putus pun jadi susah putus. Oh, gitu Karena ya. ingatnya yang indah-indah. Jadi sayang gitu. Oh, Jadinya gitu. balik Balik. lagi. Iya ya. Pikiran positif loh. Pemikiran positif ya, benar sekali ya. Iya, jadi kita dulu bisa hal-hal yang kecil kok kadang-kala jadi Iya, jadi jadi tengkar. buat ribut. Iya, buat ribut. Makanya ada perkataan yang berkata begini kan, kalau masalah besar diperkecil, Kecil dihilangkan. dihilangkan atau ditiadakan, Betul. gitu kan. Jadi baru kita juga harus memilih hal-hal apa yang kita nanti perlu berdebat, hal-hal apa yang tidak perlu kita berdebat, kan Betul, begitu betul. kan? Kalau nggak hal-hal prinsip sebenarnya Nggak tidak usah perlu lah, ya. Contohnya masalah rambut ya kan, Iya. Masalah rambut, lipstik kali. lipstick gitu kan. Nah, saya kira kan nggak ini kan. Lipstik saya merah banget soalnya. Iya, iya betul tuh Mam ya. Jadi kan nggak hal-hal seperti itu. Jadi kita harus pilih-pilih kan begitu Iya. kan. Jadi nggak Iya. nggak dikit-dikit. Iya. Jadi ada masalah kan, makanya hindari. Apalagi kan Mm-mm. pria, wanita itu aja dari segala hal sudah berbeda gitu. Mm-mm, Kadang-kadang betul. melihat masalah pun saat sudut pandangnya berbeda. Betul sekali, betul sekali. Ah, makanya pilih, jangan cari-cari masalahnya, gitu kan? Ah, kamu sama siapa tadi kemarin? Ini. Nggak usah lah sampai begitu kan? Kan sering saya ngomongkan dalam cinta ada kepercayaan. Asik kan? Dalam cinta ada kepercayaan. Itu seperti yang sama kita kan, dalam cinta ada kepercayaan. Dia percaya banget sama pacarnya waktu lagi pelayanan di Lampung. Tiba-tiba ditinggal putus dia. Pacarnya nikah sama pasangannya di Lampung. Tinggal dia seorang diri di sini. Nah, jadi saya jelaskan gini. Nah, itu tadi dalam cinta itu ada kepercayaan ya. Baru apa? Jadi teladan. Iya. Jadi pacaran pun dibuat untuk memuliakan Tuhan. Yes, benar sekali, Mam. Jadi pacaran pun kita bisa kok kita gunakan untuk memuliakan Iya. Tuhan, bukan untuk mengumbar nafsu loh ya. Betul. Bukan untuk mengumbar nafsu. Oh, siapa nih setuju Bang? Dalam cinta ada kepercayaan kan? Ini kan Sebentar terus. ya. Saya kurang ini ya. Ya, nanti. Nantilah. Ya, nanti. Iya, jadi seperti itu. Kita bisa kok jadi teladan, ya kan, Mam kan? Nah, kenapa saya bilang kita bisa jadi teladan? Karena tadi kita harus tanamkan konsep bahwa berpacaran itu tadi persiapan menuju pernikahan. Jadi kita bisa kok jadi teladan, gitu kan? Iya. Dan puji Tuhan, kami rekan-rekan kan 5 tahun lebih nih kami pacaran, 5 tahun lebih. Sebenarnya kalau dibilang kita mulai perpacarannya itu nggak sesuai juga yang kita bahas. Kita dulu mah bukan ini kan menuju ke pernikahan kan? Belum, karena nggak ada dulu yang ngajarin kita ya Mam ya. Kita dulu nggak ada yang ngajarin, makanya pacarannya Ya, 5 tahun lebih. Lama. Sebenarnya kelamaan sih. Iya, kelamaan Mam. Iya, ibarat sawo dampir ini nih. Udah banyak kali. Karena udah kelamaan. Nah, kami dulu tidak ada yang contohnya yang memberitahukan hal-hal seperti ini gitu kan. Nah, ini kami puji Tuhan dengan adanya pandemi ini kami suami istri sepakat untuk hidup kami terus menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi jemaat Tuhan. Ada yang 9 tahun itu katanya. Siapa ya? Iya, itu terlalu lama ya. Ternyata ada yang lama banget ya. Iya, jadi kayak kami ini memang tujuan kami ingin menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Jadi itu tujuan. Jadi hidup kami gini loh. Pengalaman kami kalau kami simpan kan hanya untuk kita tok loh Mam, ya kan? Betul. Nah, tetapi ketika pengalaman kami bagikan kepada saudara-saudaraku, orang-orang muda, itu menjadi berkat banget bagi kita semuanya, gitu, ya kan? Nah, apalagi ini sebentar lagi mau malam tahun baru, kan begitu kan? Nah, di sini yang perlu banget kita menjadi teladan. Betul. Ya, bukan mengumbar nafsu, Betul. ya kan?
bukan mengumbar nafsu. Ingat, seks itu adalah dari Tuhan, tetapi seks itu hanya boleh dilakukan di dalam wadah pernikahan antara suami dengan istrinya, bukan dengan istri orang lain. Bukan, Itu harga ya. mati ya. Harga mati. Kayak NKRI deh. Oh gitu ya. Iya, jadi itu seperti NKRI. Betul sekali. Nah, kita kok bisa kok jadi teladan, ya kan? Nah, makanya seperti kayak kami waktu kami pacaran gitu kan. Nah, saya kalau gandengan sama pacar saya sekarang, istri saya ini, kalau depan umum saya gandeng dia, saudaraku. Saya gandeng gitu kan. Bahkan di depan dosen-dosen saya gandeng gitu kan. Nah, tapi kalau berarti nggak perlu lama-lama pacaran ya. Yes, kan tadi kan topiknya benar ya, tadi bahwa persiapan menuju pernikahan gitu kan. Nah, terima kasih banyak. Ini berarti nggak perlu lama-lama pacaran Jadi, ya katanya. ini kan kita temanya bagaimana memulai Ya, nanti pacaran. dulu. Sabar dulu dong. Ya. Ini Itu nggak sabar nih. nggak sabar ya? Ya, kan Nanti masalah. waktu 1 jam kita habis. Oh gitu ya. Kenapa saya memulai ini supaya dapat dulu prinsipnya? Ya, betul, Karena kan betul. seperti yang sering kita utarakan kan, ketika kita keliru mendefinisikan sesuatu, maka kita akan salah mengaplikasikannya. Betul. Gitu loh. Iya. Ketika kita keliru mendefinisikan sesuatu, maka kita akan salah mengaplikasikannya. Betul, Makanya saya jelaskan tadi konsep-konsep seperti ini, gitu karena kan? itu adalah nilai-nilai yang sangat penting. Iya, betul sekali, gitu ya. Nah, kalau gitu gimana sih? Nah, sekarang sudah masuk poinnya nih, yaitu langkah-langkah memulai untuk berpacaran, kan begitu kan? Berarti langkah awalnya apa tuh? Nah, jadi langkah awalnya itu Ini dulu, langkah awalnya apa? apa? Berarti sudah siap menikah. Oh, gitu ya. Kalau berarti- belum memikirkan pernikahan berarti jangan pacaran. Iya, betul sekali. Wah, luar biasa skrip ini. Makasih, Mam ya. Kan katanya nggak perlu lama-lama. Siap dong nikah. Jadi langkah pertama harus siap nikah ya kan. Iya. Nah, kalau di undang-undang sekarang nih, sekarang nih Ada sih undang-undang. sudah ada perubahan ya dari Untuk usia ya. undang-undang tahun 1974 diganti sekarang undang-undang tahun 2019. Bukan berarti begini saudara-saudara, karena dia siap menikah, tapi kita harus tetap ikuti aturan undang-undang. Iya, betul. Jadi kalau anak umur 15 tahun siap menikah, masa kita nikahkan? Kan Iya, tidak nggak mungkin. boleh gitu kan. Iya. Nah, menurut undang-undang untuk wanita dan pria sudah sama usia minimumnya, usia minimum untuk menikah. Paling sedikit ya. Ya, paling sedikit itu 19 tahun. 19 tahun. Jadi kalau ada yang ikutin acara ini masih 15 tahun, kayaknya masih lama lagi. Iya ya. Harus nunggu 4 tahun lagi, kan pacaran 4 tahun lama. Yoi, bener. Sabar Kak, yang terbaik dari Tuhan. Amin. Betul. Iya, betul banget. Susu nasu. Iya benar ya. Itu dia tadi ya poinnya. Nah, itu tadi pertama ya. Berarti udah siap menikah gitu ya. Iya, jadi juga jangan lama-lama. Tuh. Kiamat sudah dekat. Itu judul film, Mama. Iya. Netron kali. Sini sinetron ya. Ya, tadi langkah pertama itu ya, berarti sudah siap untuk menikah. Yang kedua apa? Langkah kedua itu adalah pilihlah yang seiman. Pilihlah yang seiman. Loh, kenapa? Yuk kita baca dulu deh. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Ibu Gembala yang membacakannya ya. Ya, 2 Korintus 6 ayat 14. Monggo silakan Mama. Bentar ya. 2 Korintus 6 Ayat 14. Iya. Ada 19. Iya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Ya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, jelas sekali kan, dia bilang kan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab
persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Di sini disebutkan lagi, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Karena itu macam-macam nanti. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Dibilang, karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini, dikatakan demikian. Jadi pertama-tama, poin kedua, yang pertama tadi apa? Siap untuk menikah, siap menikah. Yang kedua, betul Bapak dibilang. Yang kedua itu adalah pilihlah yang seiman. Nah, kenapa saya bilang begitu, saudara-saudaraku? Ya karena gini, mungkin bilang contohnya, tapi banyak kok orang yang tidak seiman, beda keyakinan kok menikah kok, dan terlihat sepertinya bahagia. Iya, terlihatnya seperti bahagia gitu kan. Faktanya, saudaraku, boleh yang ada bersama dengan fakta kita tidak seperti yang kelihatan di permukaan. Contohnya dalam hal beda iman tadi ya, beda iman. Pasti nanti prinsipnya, sudut pandangnya tentang kehidupan, tentang sesuatu pasti berbeda. Betul ya. Pasti berbeda, gitu kan? Pasti berbeda. Contohnya kalau kita yang Kristen, pasti kita berbicara tentang kasih, gitu kan? Sedangkan agama lain tadi enggak, gitu kan? Kalau seagama dikasihi, kalau beda agama dibabat, gitu kan? Nah, kita kan enggak gitu. Betul. Gitu kan? Kalau mereka gitu, kalau lagi enggak berkuasa, ya baik-baik sama orang Kristen, gitu kan? Tapi kalau nanti contohnya sudah berkuasa, dia akan singkirkan tuh orang Kristen, gitu. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena seperti itulah ajarannya, gitu. Jadi bukan orangnya yang salah, gitu mau saya, tapi ajarannya itu mau saya. Ajarannya gitu loh kan, ajarannya bukan orangnya, gitu kan. Orang Indonesia itu prinsipnya baik-baik kok, gitu loh. Kita ini sebenarnya etikanya tinggi, gitu kan. Tetapi karena agama jadi akhirnya jahat, makanya ada teroris, gitu kan. Ada teroris, ada persekusi, ada penganiayaan, pokoknya ada diskriminasi, macam-macam gitu. Nah, apalagi kalau kita tidak seiman. Tadi kan saya bilang tadi, dalam sudut pandang sesuatu. Nanti kalaupun contohnya nanti menikah, anak-anak bingung. Punya anak. Anak-anaknya bingung mau ikut agama mana nih, gitu kan. Nah, karena kembali lagi kan dua ajarannya berbeda. Satu kasih, satu kekerasan. Gitu loh. Jadi sangat berbeda sekali gitu. Nah, jadi ini sudah berbahaya gitu kan. Kelihatan loh di permukaan itu baik, padahal faktanya tidak seperti itu. Karena apa? Karena kembali lagi kan kita kan suami istri, kita akan terus nanti brainstorming, kita akan terus diskusi. Betul. Kamu punya pandangan A, saya punya pandangan B. Tetapi kalau kita satu iman, pandangan kita contohnya kamu A, saya B, tapi kan ada Alkitab yang untuk sebagai acuan menjadi acuan kita. Jadi Iya. saya menilai pandangan saya A tadi apakah sesuai dengan Alkitab. Kamu pandanganmu B apakah sesuai dengan Alkitab. Begitu. Nah, coba kalau beda agama, coba kalau beda iman. Ayo, mau pakai ayat apa dia? Iya, dan biasanya kalau menurut aku nih ya, biasanya itu ya kurang menyatu dan kurang dekat. Karena apa? Misalnya ini saya beda agama, pasti saya juga nggak mau membicarakan agama saya, nggak bisa terbuka, nggak bisa apa-apa gitu. Begitu juga sebaliknya, karena biasanya yang beda keyakinan itu kalau menikah itu mereka sudah punya satu kesepakatan. Jadi agamamu, agamaku. Nah, itu akhirnya kalau menurut aku itu menjadi pemisah. Betul sekali. Kita tidak mungkin kita bicara tentang hal-hal yang insensitif seperti itu. Padahal agama itu bagi saya itu sangat prinsip, Yes, gitu loh. betul. Keyakinan itu prinsip. Betul gitu. sekali. Nah, jadi kan pasti kita akan berusaha untuk menghindari itu. Iya, jadi tidak membahas. Akhirnya apa? Akhirnya hidup di dalam masing-masing. Ya, nggak lucu. Iya kan, padahal kan kita Suami istri. Iya, betul. Nah, nggak bisa ya. Jadi makanya kalau pilihlah yang seiman, gitu ya. Pilihlah yang seiman. Karena gini saja, saya perhatikan saja, beda saja budayanya, beda sukunya saja. Itu bisa memunculkan konflik gitu kan. Nah, ada macam-macam gitu kan, bisa macam-macam gitu kan. Nah, karena apa? Karena beda budaya, padahal satu keyakinan gitu. Apalagi kalau sampai beda keyakinan, waduh pokoknya ini ribet lah gitu.
tapi ada kok orang kelihatannya bahagia. Iya, itu kelihatannya bahagia. Kelihatannya. Tapi di dalamnya siapa yang tahu? Kan gitu kan. Kita ndak ada yang tahu, kan begitu. Tapi kalau dia masalah prinsip, percayalah, pasti ndak mungkin mereka seintim kalau kita satu iman, satu prinsip. Ndak mungkin satu seintim. keyakinan. Iya. Karena apa? Nanti kita bisa beribadah bersama, ke gereja bersama-sama, membawa anak-anak kita bersama-sama, berdoa bersama-sama. Kan begitu kan? Ini kok coba nanti beda agama. Waduh. Nah, kan bingung anak kita kita. aja bingung. Bingung. Kamu mau ikut mama atau ikut papa? Astaga, itu kan pertanyaan yang menurutku sangat menyakitkan Iya. bagi si anak. Betul rekan-rekan ya. Makanya ya terima kasih Bu Rosmawati Pandiangan, good katanya. Nah, jadi memang banyak kerugiannya gitu. Jadi cari aja yang seiman gitu kan. Cari aja seiman. Tapi Pak Gem susah. Enggak kok gitu kan. Karena apa? Karena Alkitab bilang, mintalah maka kepadamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, Oh, iya. ketuklah maka pintu akan dibukakan. dibukakan. Jadi artinya apa? Ya kok kita cari pasti dapat kok, Betul. gitu kan. Apalagi dengan adanya media sosial sekarang gitu kan. Dan lagi kalau soal jodoh ini, Tuhan kan memang sudah berikan kepada kita, kan itu yang terdapat dalam Kejadian, tidak baik seorang Iya. manusia itu Ya, manusia itu seorang diri. Iya. Jadi pasti Makanya ada, Tuhan Mam. buat penolongnya gitu. Yoi. Jadi sebenarnya setiap manusia itu Tuhan sediakan Yoi, gitu loh. benar sekali. Jadi Itu. kalau ada yang takut mulai pacaran gitu kan, aduh, ada nggak sih yang mau sama gue atau gitu? Jangan sampai begitu. Mm-mm. Kalau memang sudah siap menikah, minta gitu. Yo, Imam, betul saudara-saudaraku. Jadi pasti ada kok. Apalagi dengan adanya teknologi sekarang, Oh ya kan? iya, betul. Dengan adanya media sosial, kan Iya. kita sudah mulai bisa istilahnya kalau ini pasang Radar. radar. Kita pasang radar. Tit, 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 gitu kan. Kita mulai pasang radar. Kalau zaman Iya. dulu susah. Susah. Kalau sekarang kan sudah. Baru juga ada biro jodoh Kristen. Wah, Ya kan tulang begitu rusuk kan? gimana nih tulang rusuk? Yoi, Tata gitu. Daud, tulang rusuk Tata Daud gimana? Yoi gitu kan. Nah, apalagi ada lagi tambah. Oh ya, sebenarnya ada nih aplikasi tulang rusuknya gereja kita GB Tahta Daud, namanya tulang rusuk. Cuman Tapi belum rampung saudaraku gitu. Belum rampung gitu ya, belum rampung. Jadi kita sudah ada buat aplikasi seperti itu gitu kan. Mohon didoakan. Ya, jadi maksud saya kan sudah ada aplikasi seperti Iya. itu. Dan juga paling mudah sebenarnya itu adalah itu tadi. Kalau contohnya orang dunia bilang begini kan, cinta ditolak, Dukun bertindak. dukun bertindak. Nah itu kan orang sesat ya, Kalau itu orang ini- dunia. Kalau kita enggak, belum ketemu cinta, pendeta yang bertindak. Artinya apa rekan-rekan, beritahu tuh sama bapak pendetanya, Iya. gitu bapak pendeta, saya belum punya ini nih bapak pendeta, pasangan Saya tolong sudah hidup- rindu menikah. sudah rindu menikah nih Pak Pendeta gitu kan, tolong dong Pak Pendeta dicarikan gitu kan, nggak usah malu gitu loh. Biasanya Pak Pendeta itu bukan hanya berdoa loh, tapi ikut mencari juga nih biasanya. Ada kembali. Pengalaman. Jadi Pengalaman. kayak saya nih, kalau misalnya ada di komunitas mana, saya lihat cewek Atau cantik atau cowok ganteng, terus rohani, saya udah langsung ingin nih mikir-mikir siapa ya sama siapa ya gitu. Kalau ada waktu berbicara, kita langsung tanya, udah punya pacar belum? Gitu. Iya, kemarin loh contohnya. Kemarin ya, kita khotbah di tempatnya Boni Santori Pangaribuan dan istrinya Iklima Pratama. Iklima Pratama di sini di Facebooknya kan gitu kan. Benar, ada cewek cantik. Iya, waktu ibadah Natal perdana ya di kompleks Singer mereka. lagi kan, Singer, di suaranya bagus Natalnya. lagi. Wah, suaranya bagus, cantik nih. Tahu yang siapa mikirnya siapa? Saya mikirnya Opir Hutapea. Nah, itu maksud saya saudaraku. Jadi jangan malu Iya. gitu loh. Datangi Bapak pendetanya, datangi Bapak gembalanya. Gitu loh, datangi. Oh, keren katanya. Makasih Pak Angelo Jani. Iya, makasih. Jadi Kue kopi. iya. Siapa itu?
Pak Boni. Oh. Cuman aku belum ngomong sama Opir. Karena Yoi. Opirnya pulang kampung. Pulang kampung gitu Iya kan, kan. pulang kampung nggak sih? Iya kan? Iya, jadi Iya. jadi seperti itu. Jadi bagi rekan-rekan, beritahukan. Oke, contohnya kita nih malu nih, contohnya malu gitu kan. Ya kita bisa minta tolong teman kita untuk Iya. ngomong kepada Bapak Pendeta atau Bapak Gembala. Nanti didoakan kok, nanti didoakan. Jadi ketika didoakan itu ya tadi seperti Ibu Gembala bilang, itu Ibu Gembala, Bapak Gembala ketika khotbah saudara-saudara, matanya itu tertuju bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada jemaat. Bukan hanya kepada jemaat, tetapi kepada orang-orang muda Yang yang belum kira-kira mana nih yang cocok ini untuk untuk jemaat ini. Kita begitu tuh. Kalau ada gembala yang sejujur kami, kan gitu kan. Kalau kami memang jujur, kami artinya kami belajar apa adanya. Jadi kami orangnya seperti itu, gitu kan. Jadi ayo minta sama Bapak Pendeta untuk didoakan, tolong dicarikan, gitu kan. Apakah perlu bawa persembahan? Ayam hitam, ayam putih, bunga Nggak perlu. bunga 7 rupa? Nggak perlu. Kalau gitu mah sama dengan dukun. Iya, Pak, kan dukun kan. Kalau sama Pak Pendeta, enggak. Dengan hati tulus saja. Iya, dengan hati tulus. Dan juga harus sungguh-sungguh loh, Iya, Bapak ya. Karena apa? sungguh-sungguh. Ketika kita sungguh-sungguh, nanti Tuhan Melihat. mendengar kok. Mendengar Tuhan doa melihat. kalian. Bukan mendengar doa Bapak Pak Pendeta. Pendeta. Bukan. Iya. Tapi mendengar doa ketulusan kalian. Contoh di Alkitab. Waktu itu ada seorang wanita gitu kan. Dia ingin meminta seorang anak. Dia nangis. Waktu itu imamnya Imam Eli. Nah, tiba-tiba Imam Eli ngomong apa? Dia bilang, kau lagi mabuk ya jam ini. Kamu kok mabuk sih? Karena dia waktu dia doa, dia mulutnya komat kamit. Iya. Komat kamit gitu kan. Oh, dia bilang, bukan Tuhan. Aku lagi sedih, aku kepingin punya Punya anak. anak. Dia bilang. Artinya apa dia bilang? Langsung Imam Eli bilang, tahun depan kamu akan punya Punya. anak. Dan akhirnya punya anak. Betul. Dan anaknya tahu siapa namanya? Samuel, sang nabi itu loh. Jadi makanya waktu datang dengan Bapak Pendeta itu memang harus datang dengan hati yang Sungguh-sungguh. tulus, hati yang sungguh-sungguh. Nggak perlu bawa uang, nggak perlu. Jangan takut nanti apa PK-nya. Enggak. Dan juga kan memang sudah tugas gembala Iya. untuk kebutuhan jemaatnya. Iya benar, kita kan sebagai gembala mam, kan kita bertugas itu untuk membawa jemaat itu membaringkan jemaat Padang rumput yang hijau. ke padang rumput yang hijau, membawa mereka Ke mata air ke yang mata tenang. air yang tenang. Itu memang sudah tugas gembala. Betul. Gitu loh. Jadi ayo datang sama gembalanya ya. Harus datang. Apalagi gitu kan? Jadi pilih yang seiman gitu. Jadi harus pilih yang seiman gitu ya. Nanti kalau sudah pilih nanti enak kok. Nanti sudah ada banyak yang akan mendoakan kita gitu kan. Nah, tapi Pak Pendeta, saya udah datang nih dengan pendeta udah didoain, tapi belum punya dapat jodoh juga kan gitu dibilang gitu kan. Nah, Alkitab bilang kan untuk berdoa tidak Jemu-jemu. Jadi jangan berhenti. Gitu kan. Jangan berhenti. Nah, ini contohnya ada keponakan saya gitu kan. Berapa waktu yang lalu dia bawa calonnya ke rumah tulangnya. Jadi dia beres saya. Waktu saya lihat, dia bawa karena mamanya juga lagi datang ke rumah kita ya, datang ke rumah kita. Ya udah, waktu saya lihat, ya udah ngobrol, asik lah ngobrolnya, asik. Nah, ketika pulang nih si cowok ini, saya bilang sama keponakan saya, enggak cocok sama kamu itu, saya bilang. Nah, kenapa saya bilang? Kan mata roh ini kelebihan Bapak Gembala atau Bapak bisa menembus Melihat yang tidak terlihat. Iya, bisa melihat yang tidak terlihat. Saya langsung bilang gitu, enggak cocok sama kamu. Saya bilang, enggak cocok sama kamu. Karena kita ngobrol beberapa jam ini, saya mendapatkan sesuatu yang kurang pas. Ternyata bener. Mereka apa? Putus. Nah, ini sekarang keponakan saya ini ada nih. Saudara dekat-dekat sama dia. Keponakan saya perempuan gitu kan. Nah, dia akhirnya takut membawa ke rumah saya. Karena apa? Kan kalau dibawa nggak jadi kan nggak enak, malu. Oh, saya bilang sama dia, justru sebelum jadilah kamu bawa ke tulang, saya bilang, supaya tulang lihat. Nah, akhirnya pas singkat cerita saya baru tahu kemarin di tanggal 26 Desember, rencana nanti dari Kalimantan kalau kerjanya udah selesai,
Karena dia bilang, ketemu sama tulang saya dulu dong, dia bilang. Nah ternyata si cowoknya mau, gitu loh. Nah inilah gunanya seorang bapak rohani, Betul. gitu loh. Jadi ada teman kita untuk diskusi. Jadi Mm-mm. ceritanya kalau jemaat Tuhan juga baru punya pacar atau akan mau berpacaran, tidak salah juga membawa ke pendetanya. Iya, diperkenalkan dengan bapak pendetanya. Iya, bapak rohaninya Bapak rohani, lah, tolong gitu. tolong dibimbing kami ya Iya. Pak ya, tolong dibimbing kami. Apa nih? Udah enak tuh jemaat, terima beres. Iya. Iya. Jadi memang harus seperti itu. Jadi justru sebelum mendalam, sebelum contohnya sebelum kalian ucapkan I love you too gitu. I love Nah, you, you ada love me. baiknya di apa Mam? I love you, you love me. Iya. Ya nggak enak kan kalau kita udah mengucapkan perkataan seperti itu kan, tiba-tiba kita bawa nggak cocok apa gimana kan, agak-agak mengganggu. Iya. Memang sih keputusan terserah yang akan melakukan. Iya, gitu. betul. Tapi alangkah baiknya kan dibawa ke Bapak Mm-mm. Pendeta, didoakan sama Ibu Pendeta. Nanti sebagai hamba Tuhan yang peka, dia biasanya tahu tuh kira-kira ada yang cocok atau enggak. Mm-mm. Ada contoh satu lagi. Jadi waktu itu kakak saya kan gitu kan. Ini saya nggak tahu apa lagi menonton atau enggak gitu kan. Kakak saya. Jadi waktu itu kenalan dengan satu cowok gitu kan. Kenalan dengan satu cowok, dibawalah ke mau ketemuan lah mereka belum pernah ketemuan. Waktu pertama ketemuan begitu, kakak saya langsung bilang begini sama saya, aku nggak mau deh toh, dia bilang orangnya tinggi besar dia bilang, tinggi besar plus hitam. Sorry ya, Sorry bau. nonton. Oh kan bilang gitu kan. Jadi ini kakak saya tuh enggak mau. Iya. Jadi ketemu aja enggak mau. Jadi waktu dibawa ketemu sama saya, Nggak usah. udah enggak usah, aku enggak mau deh, dia bilang. Aku enggak mau karena orangnya tinggi, besar, hitam, serem saya, dia Iya. bilang gitu. Serem saya, dia bilang. Saya bilang, "Oh, sabar." Saya bilang, "Sabar." Aja. Sabar. Tenang, biar nanti saya ngobrol dulu. Bawa aja ke rumah. Bawa aja ke rumah. Nah waktu itu ngobrol-ngobrol lah dengan saya. Ada mungkin kurang lebih saya ngobrol kurang lebih sejaman atau 2 jam. Ternyata Nah, akhirnya saya datangi kakak saya. Iya. Saya bilang, wah ini orangnya baik Baik, nih. betul. Orangnya tinggi, besar, hitam, menyeramkan. Tetapi ini orangnya baik. Saya Iya. bilang. Akhirnya apa? Betul, mereka paling pacaran 4 bulan. 4 bulan mereka menikah. Coba menikah. Padahal kakak saya nggak mau. Dan memang benar, ini pernikahan mereka udah 18 tahun. Iya. Ya kan? Dan benar, kita kan 19 kan? 18 tahun. Jadi ceritanya kami duluan nikah nih saudaraku. Iya. Karena itu makanya kami couple in love. Hubungannya coba. Oh gitu ya hubungan namanya. Nah, akhirnya apa? Mereka nikah benar. Itu ipar saya itu baik banget. Baik Betul, banget. orangnya tinggi, besar, hitam. Tapi orangnya baik banget. Baik banget. Itu dia tadi. Makanya coba libatkan bapak rohanimu. Paling pas itu bapak gembala gitu untuk mulai diskusi sebelum Memulai berpacaran. memulai berpacaran. Apa tadi? I love you. You love me. I love you, you love me gitu. Itu ya langkah pertama, ya kan? Itu langkah kedua. Tadi yang pertama tadi siap menikah. Yang kedua tadi pilihlah yang seiman. Yang ketiga apa? Yang ketiga pilihlah yang sesuai dengan seleramu. Wah, kalau ini enak nih. Iya. Jadi pilihlah sesuai dengan seleramu. Gitu. Iya dong. Masa selera emak kita kan gitu kan? Nggak mungkin dong bang. Masa Iya, selera ya. bapak kita? Ya cuman kan kadang-kadang anak memang dituntut seperti itu. Jadi makanya bagi bapak, ibu, Orang tua ya. orang tua, nah ini nggak Utamakan boleh. selera anak ya. Ya utamakan selera anak. Biarkan anak yang Memilih. memilih, gitu kan? Biarkan anak yang memilih. Kita sebagai orang tua itu sebagai mentor ya, sebagai teman berpikir, gitu kan? Biarkan anak ini. Makanya saya bilang tadi, pilihlah yang sesuai dengan seleramu. Nah, contohnya Ini fisik ya? Fisik ya, ya? ini fisik. Selera ini fisik. Benar, Yang nggak benar. mungkin dong kalian jatuh cinta
apa rupa. enggak melihat rupanya, kan ngeri amat gitu kan. Zaman sekarang bilang. Kan gitu kan. Tapi jangan sekarang, hati-hati juga ya lihat rupa ya. Harus dilihat bangun tidur dulu. Yoi, hati-hati, jangan lihatnya waktu pas lagi diposting di media sosial. Takutnya itu saudaraku, itu sudah editan. Masuk semuanya. Iya, kan gitu kan. Takutnya ada editan ya Iya, kan. jangan gitu. jadian sebelum kopi darat. Oh gitu Mam ya, Iya. jangan jadian sebelum kopi darat. Ketemu gitu. dulu maksudnya kan. Yoi, harus ketemu dulu. Takutnya nanti tidak sesuai dengan seleramu. Iya. Kan gitu, karena ada saya lihat itu yang makeup artis itu yang pipinya besar kayak saya gini aja bisa lancip begini. Yang alisnya ndak ada itu bisa jadi ada. Dikasih lem tuh saya lihat tuh. Diangkat. Dilem begini kan. Ininya ditarik, dilakban gitu. gitu. Ada yang saya lihat tuh dilakban begini gitu kan. Nah, jadi artinya apa? Artinya pilihlah sesuai dengan seleramu, tapi jangan lupa untuk kopi darat gitu kan. Nah, contohnya waktu kalau saya zaman dulu itu gitu saudaraku. Kalau saya dulu pacaran, saya ada selera saya apa? Pertama tinggi. Kalau udah nggak tinggi lewat. Kalau nggak tinggi lewat gitu. Jadi kenapa? Karena saya hampir tidak maksimal. Tinggi saya hampir tidak maksimal. Tinggi saya tuh Kurang maksimal. itu yang lain Mama. Yang ada bersama dengan Bon, kita nih. kurang maksimal, Bon. Kalau kita kan enggak. Jadi seperti saya kan tingginya kan 165 gitu ya. Bolehlah masuk tentara, tapi kan mepet banget. Itu istilahnya Pas apa? di garis Pas ini. banget, iya. Di borderline itu ya kan, persis di garisnya gitu kan. Betul. Makanya waktu dulu kalau saya mau pacaran, saya usahakan yang saya cari saya anggap tinggi gitu kan. Apalagi setelah tinggi apa? Rambut panjang. Ya ampun, Iya, sih? ya itu. Itulah ya namanya selera ya. Dan itu menurutku juga ya emang dari Tuhan juga ya, selera Iya, masing-masing. bener. gitu. Nah, saya Karena kalau satu selera ya susah dong stoknya yang lain-lain Yoi, nanti. Misalnya bener. semua suka rambut lurus, gimana dong yang keriting? Yoi, gitu kan. Nah, jadi dia harus rambut panjang. Kalau nggak panjang, dulu nggak suka saya. Karena ya dulu kan istilahnya pamionya kan apa? Kalau Pamionya rambut panjang, kalau sabar. kalau apa sih? kalau sayangnya pendek. Contoh kalau kita belai rambutnya Oh. sayang, gitu kan. Kalau panjang sayang, gitu. Kalau dulu sih orang-orang tua bilang kalau dia rambut panjang biasanya orangnya penyabar. Kok bisa ya? Iya lah, miara rambut segitu panjang kan kudu sabar. Oh, kudu sabar saudara. Iya. Kudu. Gitu, iya. Jadi benar. Jadi artinya apa? Artinya pilih aja sesuai dengan seleramu. Jadi seperti saya gitu kan, tinggi. Udah gitu, Kalau malam 152, kalau enggak yang 170 berapa? nggak ngerti saya. Oh, ini ada aja Amel Anas. Shalom Pak dan Ibu. Salam dari Sabah, Malaysia. Oh, shalom. Shalom. Wah, Dewi Nur Hayati Sabon. Sabar. Wah, dia sabar Iya. bener ini. Yalah, LDR dia harus sabar. Oh, yoi. Bukan LDR. LDM. Iya, LDM. Long distance marriage. Ya. Iya. Karena tugas saudara, Iya, tugas betul. ya, karena tugas mereka kan PNS ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, apalagi macam-macam kan. Baru yang kedua cantik. Yang ketiga, tadi kan kalau saya kan dia harus tinggi. Kedua rambut panjang, Iya. Tiga. cantik. Dan tenang, saudara-saudara, cantik ini juga relatif. Iya, Jadi jangan benar. takut, semua kita wanita cantik. Nah, Dan percayalah, Tuhan juga udah sediain pria yang suka sama kita. yoi, asik gitu kan. Nah, kenapa? Saya ketemu nih sama istri saya sekarang. Kan saya lihat cantik dia. Sweet. Rambutnya panjang. Ya. Pertama dulu saya ketemu rambutnya panjang. Udah gitu kriwil-kriwil gitu kan. Kriwil gitu kan. Panjang gitu. Nah, baru setelah itu baru saya mulai yang lain. Ya, itu untuk Selasa depan. Gitu, topik untuk Selasa depan. Jadi saat topik- ini hanya ini Ya, doang. 3 doang dong. Nggak Oh, jadi untuk alah. Selasa depan. Oh iya. Untuk kan udah mau habis waktunya. Untuk Betul, Selasa betul, depan betul. 3 lagi. Mm-mm. Jadi saat ini topiknya siap untuk menikah, itulah syarat untuk memulai Betul. berpacaran, siap untuk menikah. Yang kedua Ini- itu adalah Kalau boleh bertanya, siap menikah ini gimana sih maksudnya, Pak? siap menikah ini Apakah hanya sekedar keinginan mau menikah atau adakah
yang perlu yang lain-lain dipersiapkan? Ini bagus nih, bagus sekali pertanyaan. Karena kalau dibilang ingin menikah kayaknya banyak banget orang pengen nikah. Iya. Jadi gini loh rekan-rekan, kalau untuk menikah itu banyak orang kan kembali lagi tinggal tergantung kriterianya. Ada orang menetapkan standarnya sangat tinggi. Contohnya kalau saya mau menikah, saya harus punya ini, punya rumah, ini. punya mobil, Ya, misalnya gitu, punya tabungan. Iya, gitu. saya harus begini, baru saya menikah, gitu kan. Ada yang seperti itu. Tapi yang saya sebut di sini enggak sebenarnya. Jadi artinya ya kalau itu memang kita sudah siap secara mental ya, secara rohani saya sebut ya, bukan secara materi ya. Jadi saya sebut bukan secara materi karena banyak orang materinya berlimpah ketika mereka menikah berantakan juga gitu kan. Nah, tetapi artinya apa? Artinya istilahnya secara mental, secara rohani gitu loh. Jadi gimana kalau uangnya ndak ada ini? Ya ndak apa-apa gitu. Kenapa saya bilang ndak apa-apa? Coba mau menikahlah dengan catatan harus diberkati di gereja. Itu wajib ya. Wajib. Nah, kalau pemberkatan itu kan mau biaya mau 100 juta dengan 100.000 kan bisa itu istilahnya. Iya, apalagi seperti kalau gerejanya itu orangnya nauin istilahnya kan. Nauin dia. Kalau Om Yakub Nahwai waktu itu saya ngomong dia, nanti Indomie, kita makan Indomie saja dia bilang. Nanti gereja yang siapkan Indomie dia bilang. Yang penting tiur dia bilang. Poltak. Iya, justru ngomong poltak ya. Enggak sih. Siapa satu lagi ya? Perdomuan atau perlindungan, tiur dia bilang waktu itu. Yang penting kalian dia bilang itu kalian udah siap menikah, saling mencintai dia bilang. Nanti biar gereja yang fasilitasi, kita makan Indomie bersama-sama karena lebih enak memulai dari nol bersama-sama dia bilang. Nah, siapa nih? Kalau saya yes Pak Gem. Oh gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Ya itu tadi maksudnya itu ya, siap menikah itu secara mental dan rohani, sikap. Jadi itu berbicara ke pribadi kita, tapi bukan kepribadian dalam arti mobil pribadi, rumah pribadi, bukan ya. Bukan gitu kan. Jadi bukan seperti itu. Jadi itu dia. Jadi tinggal tergantung kita kok gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, makanya itu tadi pertama, yang kedua tadi pilihlah yang seiman. Betul. Ya kan? Itu harga mati saudaraku. Kalau enggak nanti kalian capek kok. Betul. Kalian sedang memasukkan diri ke dalam kesulitan demi kesulitan. Gitu loh. Dan yang ketiga tadi itu adalah apa tadi? Pilihlah yang sesuai dengan seleramu. Iya, karena selera orang macam-macam. Contohnya ada hamba Tuhan tuh senangnya gimana? Saya tanya sama dia. Kalau saya senang ini, ketepatan ini ipar saya, saudaraku. Saya manggil kalau saya senang dia harus gemuk, dia bilang. Nah, jadi coba. Jadi pas kata Ibu Gembala, semua ada pasangannya, gitu kan? Semua ada pasangannya. Jadi macam-macam ada orang begitu, gitu kan? Aduh gimana ya? Aku hidungku pesek banget. Memang ada yang suka sama saya pesek. Oh, jangan salah. Nah, masih ada banyak orang yang senang dengan hidung pesek. Betul. Kenapa? Hidung pesek itu apa tuh, Mak? Lucu, Mak. Ori. 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 Karena kalau pesek udah pasti ori. Kalau mancung kan bisa tambahan-tambahan. Yo, mama masih bisa kan? Karena nggak ada operasi orang tuh pesek ya. Nggak ada. Iya, itu ori. Yang jelas sudah pasti ori gitu. Iya, betul. Jadi pilih aja sesuai dengan selera ya. Jangan takut. Oh, itu kedagingan itu Pak Gem, masa kita melihat fisiknya dan sebagainya. Enggak. Itulah kehebatan. Ini kan hanya langkah awal. Hanya langkah awal. Nanti kan langkah berikutnya ada lagi gitu kan. Jadi ini adalah pilih dulu dengan sesuai selera. Betul. Itu tujuannya apa? Untuk memperkecil opsi pilihan. Iya, betul. Karena kalau kita banyak sekali, kita tidak punya kriteria, kita bingung memulai dari mana. Betul. Kita bingung, Mam. Jadi kita harus punya pilihan punya kriteria. Ya, punya kriteria dulu kita, punya kriteria orangnya gini, supaya melalui itulah mulai tersaring dengan sendirinya. Iya. Nah, karena apa? Contohnya aja ya, kalau kita ke toko pakaian, kalau terlalu banyak model, kita bingung untuk memilih. Betul. Tapi coba kalau hanya ada 3 atau 4, pasti kita udah tahu karena pilihannya tinggal ini toh gitu kan. Set dress gitu kan. Ya udah kita ke set dress. Iya, jadi kita nggak ngeliatin yang blus, yang kaos, yang apa. Iya, gitu. betul, Mam. Itu dia. Nah, jadi itu kok tujuannya saya bilang tadi, pilih sesuai dengan
seleramu gitu kan. Ada Bukan macam-macam. selera mama ya. Bukan selera mama ya. Wah, orang bukan tua nih. bukan selera mama, bukan selera ini karena Ibu Gembala ini saya takut juga nih. Anak saya kan ada cowok tuh si Abraham Israel. Takutnya nanti dia pilihkan untuk Abraham kan. Kita repot sudah gitu kan. Nah, jadi bukan selera mama, bukan selera papa, tetapi pilih aja yang sesuai seleramu gitu. Betul Bapak Pen, dia bilang, "Iya, makasih banyak." Gitu kan. Nah, jadi betul Bapak Pen. Ya, jadi pilih aja sesuai selera. Nggak usah takut kok gitu ya. Yang perlu kita takut itu tadi, kalau kita kembali lagi berpacaran itu ingin melampiaskan nafsu birahi. Itu yang salah banget. Jadi nggak banget. bener ya kalau kita pacaran hanya karena kayaknya teman udah pada pacaran semua nih, masa gue belum. Nggak boleh juga nih, bagus juga nih. Jadi kita nggak boleh gitu tuh. Iya kan. Si ini punya pacar, masa gue belum nih gitu. Iya. Ini padahal kita lagi. belum mikirin nikah nih, belum siap nikah nih gitu. Iya. Ini si Anu nih udah malam tahun baru udah ada gacoannya, gue belum ada gitu kan. Nggak boleh. Jadi benar-benar harus ikuti prinsipnya. Nanti enak kok, nanti enak. Kenapa saya bilang enak? Karena kalian sudah di track yang benar, maka nanti pernikahan itu juga nanti enak kok, mengasihkan banget. Asik banget menikah itu. Gitu loh rekan-rekan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang ini, Ada yang bertanya-tanya kah, Sari? Ita Malam Ateta Semua pada Delingga. Betul banget, semua ada pasangannya. Makasih sudah bilang PC itu lucu. Makasih loh hambanya. Komennya membuat saya suka cita, benar. Jadi berkat kan? Ya benar loh, ori loh. Benar loh bang, benar. Pesek itu ori loh. Karena kalau orang mancung tuh entah pakai silikon lah, entah apa. Banyak Iya. yang operasi. Iya banyak operasi gitu kan. Jadi lucu benar. Jadi makasih udah pesek itu lucu. Makasih loh Ita Malam Ateta Delingga gitu kan. Macam-macam ini ya. Jadi Cie yang mendahului kakaknya katanya. Iya betul, kami mendahului itulah karena couple in love ya Mam ya. Kita mendahului kakaknya. Iya. Oh, iya. Jadi kami mendahului kakak saya gitu. Jadi kalau kayak kami, kenapa kami mendahului? Jadi sebenarnya kami ini juga dulu udah ada rencana untuk menikah. Coba salah kan? Udah salah banget. Karena apa dulu kami ini? Ya karena itu tadi kita tidak punya pembimbing ya. Cuma memang puji Tuhannya, saya sekolah teologi ya, puji Tuhannya ngerti konsep tentang menjaga kekudusan. Puji Tuhannya itu membuat kita aman kan gitu kan Mam ya. Iya. Kalau saya itu ceritanya itu rekan-rekan, saya enggak ada rencana menikah. Tiba-tiba saya sudah berpakaian rapi, saya pamit ke mama saya mau pergi ke satu tempat, tiba-tiba di tengah jalan Tuhan bilang sama saya apa? Tuhan bilang sama saya gini, kamu harus menikah bulan depan. Tuhan bicara ke hati saya ya, di dalam hati saya. Kamu menikah bulan depan. Waktu dia bilang saya kaget, saya kan enggak ada rencana dan enggak punya uang. Udah gitu, tapi suara itu udah cukup, itu aja, enggak ada perdebatan gitu. Saya langsung balik, saya enggak jadi pergi. Saya langsung balik ke mama saya bilang nih sama mama saya, "Ma, saya bulan depan menikah." Mama saya bilang apa? "Puji Tuhan nakku." Kata mama saya, "Udah berapa rupanya tabunganmu?" Katanya. Saya tunjuklah buku tabungan Lipo Bank saya. Waktu Lipo Bank saudaraku. Tabungan saya itu adalah Rp351.474. Rp351.474. Kaget mama saya, sedih mama saya, gitu kan? Sedih mama saya. Karena mama saya baru datang ke Jakarta, dia bilang kalau di kampung mungkin saya masih bisa usahakan. Kalau di sini kan saya baru datang. Saya bilang jangan takut mah, saya bilang Tuhan yang suruh, Tuhan yang siapin, saya bilang. Gitu. Akhirnya saya telepon dia, "Lin, kita nikah bulan depan." Gitu. Mantap dah. Akhirnya apa? Buat undangan. Waktu buat undangan uangnya kurang. Waktu buat undangan uangnya kurang, gitu kan? DP dulu. Ya, akhirnya kasih DP, gitu kan? Ini masih ingat banget. Kami kasih DP loh, rekan-rekan untuk buat jadi nggak undangan. bayar langsung Gas, selesai. iya. Akhirnya apa? Ya akhirnya gimana tuh? Ya akhirnya ya tiap malam saya berdoa.
Saya berdoa sama Tuhan. Nah, karena tempat kami, rumah kami waktu itu kecil gitu kan. Saya suka berdoa itu di apa? Di bawah pohon durian, di kebun. Bukan karena pohon duriannya keramat, bukan ya, bukan. Tapi Dan supaya bukan kebun kita juga. bukan kebun kita juga, kebunnya orang. Maksudnya supaya saya bisa nangis, saya ungkapkan perasaan saya ke Tuhan gitu ya. Makasih Mama Ipen dan makasih Bapak Ipen. Ibu ya, iya. Mengizinkan kita. Iya, Bapak Ipen ya. Sama-sama. Jadi ya sama-sama. Nah, jadi waktu kayak gitu udah akhirnya apa? Ada aja mujizat Tuhan gitu kan, Mam. Betul. Ada aja mujizat Tuhan sampai akhirnya kami menikah. Kami menikah itu kami tidak punya hutang, ya. Kami tidak punya berhutang 1 rupiah pun kami menikah. Nikahnya keren di Kelapa Gading. Nikahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Udah begitu apalagi kami nikah unik. Kami nikah itu kami undang pemulung. Betul. Jadi kami itu saudara-saudara, kami memang waktu kami menikah pun tamu kami para pemulung. Makanya undangan-undangan kami yang tidak pemulung sudah ada kami sudah beritahukan lebih dahulu. Dan memang tapi kami nggak banyak juga ngundang yang Ya, ini. yang tidak Yang biasa, pemulung ya. ya. Kalau pemulung kurang lebih ada 300, tapi yang tidak pemulung hanya teman-teman dekat saja ya. Iya. Nah, waktu itu saya bilang sama mereka, tapi kalaupun tidak datang, tidak apa-apa. Karena nanti kita akan bersama-sama dengan para pemulung, saya bilang. Jadi kita nanti sama-sama dengan para pemulung. Nah, tapi justru mereka excited. Nah, para pemulung juga excited. Jadi kita akhirnya sewa mobil, rencananya mobil TNI Angkatan Laut, Batam, marinir, di hari hanya, tidak bisa, di ternyata hari bisa. hanya, akhirnya Metro Mini. Dari Senin ya? Iya, dari Tanah Senen, Tinggi. ya dari Tanah Tinggi ke Gading. ke Kelapa Gading. Udah gitu. Nah, waktu itu kami menikah itu akhirnya para pemulung tuh ya terharu gitu. Karena apa mereka terharu? Karena mereka bilang kami seumur umur belum pernah diundang dalam pernikahan, Pak. Dibilang terima kasih Pak ya udah undang kami. Begitu. Sopir pengantin kita juga kaget. Sopir pengantin kami kan orang muslim gitu kan. Dia bilang, saya ini sudah 15 tahun sopir pengantin, dia bilang. Tapi belum pernah ada pengantin itu mengundang pemulung, mengundang anak yatim. Ya, Sudah mulai banyak, dia bilang. Tapi mengundang khusus pemulung itu baru Bapak nih. Terima kasih loh Pak, dia bilang. Ya, jadi kami memang undang pemulung. Nah, kami menikah gitu, kami undang pemulung gitu. Ya puji Tuhan ya, Tuhan siapin semuanya. Kami tidak berhutang dan kami pacaran dari 5 tahun lebih, pacaran lagi 11 tahun lagi saudaraku pacaran. Jadi setelah kami menikah, Tapi ini pacarannya udah bebas. udah bebas, pacaran udah bebas. Kami udah bebas. Kami nikah tahun 2001, tanggal 7 bulan 7 tahun 2001. Kami menikah di situ, baru kami punya anak 11 tahun kemudian. Tanggal 5 bulan 5 Januari 2012 baru punya anak. Nah, jadi bagi rekan-rekan juga yang belum punya anak, sabar. Semua indah pada waktunya. Iya, gitu. Ada waktunya. Yang penting suami istri sehati, Iya, sepakat, sepakat. setujuan. Jangan nyala-nyalain. Iya, pasti bisa gitu. melaluinya. Iya, jangan bilang lu nih enggak sehat Iya. nih, lu enggak sehat nih. Yang satu lagi, lu kali enggak sehat gitu kan. Oh, lu kena kutuk. Lu lagi kena kutuk. Jangan. Ada gitu. Aku baru ingat. Jadi kita selama 11 tahun kurang itu emang nggak pernah ada ngebahas ini salah siapa ya. Iya, Lucu, betul. ini aku baru ingat. Oh, yo. Nggak pernah ada nyalain apa gitu. Iya, benar. Iya nggak ada loh. Tidak ada, betul. Kami tidak ada. Bukan karena supaya bagus di kalian Ini baru teringat aja kalian sih. dengar loh, bukan. Enggak. Kami tidak ada kayak gitu. 11 tahun loh kosong. Bahan candaan iya. Bahan candaan teman-teman gitu kan. Gimana Tom? Apa perlu bantuan? Nah, ada begitu kan? Iya. Ya enggak apa-apa gitu kan. Mereka bercanda, kita tertawa tapi di hati menangis. Perih. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Gitu kan? Sakit gitu kan. Tapi puji Tuhan kita enggak pernah. Kami enggak pernah saudaraku. Nah, jadi itu ceritanya kenapa kami nikah duluan gitu. Tapi kakak saya punya anak duluan dibandingkan kami. Nah, gitu. Beda 1 tahun lah ya. Tapi ya termasuk lama juga. Ya, termasuk lama juga. Jadi kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi
Oh, shalom semua, shalom Teti, Nasrani Manik Eda ya. tuh. Nah ini nih abangnya dia nih yang saya sebutkan tadi jadi ipar saya saudaraku. Iya, ini Eda Teti. Shalom Eda. Gitu. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah jadi eh, memulai pacaran itu prinsipnya tadi udah 3. Siap Pertama, berpacaran, siap menikah. Siap menikah. Yang kedua, pilihlah yang seiman. Dan Yang ketiga, pilihlah sesuai dengan seleramu. selera. Seleramu lo ya. Iya. Nah, bukan selera mamamu, selera bapakmu, bukan, tapi seleramu. Dosa takut, berarti enggak rohani dong gue. Enggak, kerohanian itu bukan ditentukan dengan seleramu. Selera, benar. Kerohanianmu ditentukan oleh kelakuanmu, Yes. tutur katamu, Hubunganmu dengan Tuhan. hubunganmu dengan Tuhan, bukan Iya. dengan seleramu. Iya. Kalau seleramu hidung pesek, yang ori justru top. No problem. No problem, gitu kan? Gitu. Baik ya, itu saja ya. Dan jangan lupa Selasa depan kita ketemu di program ini. Lanjutan ya. Ya, lanjutan dong. Karena sebenarnya ada berapa? 6 Ada poin. 6 poin Jadi gitu. malam ini 3 poin. Nanti awal tahun kita buka dengan 3 poin lagi. Yo, gitu. Gitu ya rekan-rekan ya. Nah, bagi rekan-rekan juga yang ingin didoakan atau yang ingin curhat, monggo silahkan. Kami terbuka kok. Walaupun Karena- acara ini udah selesai, Mm-mm. bisa tetap japri ke kita. Iya, Boleh. betul. Karena kembali lagi kami memang sudah kalau istilahnya menteri ini ya, menteri KKP sekarang gitu. Kami wakafkan hidup kami ini untuk melayani Tuhan. Kami sudah persembahkan, itu artinya kami sudah wakafkan hidup kami ini kepada Tuhan. Artinya apa? Kami ini harus untuk kesenangan Tuhan dengan cara melayani sesama dengan hati yang tulus murni gitu Dan ya. dengan segala keterbatasan kami ya. Iya, dengan segala keterbatasan Jangan kami. juga menganggap kami. Sempurna, kami juga banyak Nanti kurangnya. suatu saat rekan-rekan melihat kesalahan kami, janganlah kiranya ini kan menghujat Tuhan maksudnya. Iya, kalau menghujat kami tidak apa-apa ya. Asal jangan menghujat Tuhan ya. Kalau Karena kan banyak orang Kristen justru Mm-mm. menjauhi Tuhan karena sikap-sikap orang Kristennya. iya, betul. Bukan karena Tuhan gitu loh. Mantap katanya. Siapa? Amang Bapak Alvaro. Siapa itu ya? Bapak Alvaro itulah menantu kita. Ya, ini ipar menantu ya, tapi Bukan Sugi. oh iya, mantap Amang Bapak Alvaro. Ya, ini anak saya ini. Dari Kalimantan. Ya, ini ibu gembala juga nih, anak saya dari Kalimantan. Kalimantan Lady, Barat. Lady. Iya, Lady. Ini adalah ibu gembala, Betul. saudaraku ya, Di mana di Kalimantan. namanya? Agak jauh ke dalam Oh, rumah, iya, iya, gitu. Saya pernah ke sana tuh agak jauh. Bukan Ngabang itu. Pak Bukan. Ngabang kesananya Kesananya lagi, lagi, ya udah. Berapa jam dari Ngabang, Iya, iya. kesananya lagi. Saya udah kesana, saudaraku. Baik, itu saja ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita. Nah, kalau ada kurang-kurang dari tutur kata kami mohon dimaafkan. Ingat, kami ini pasangan suami istri bukan yang sempurna. Betul. Tetapi kami terus belajar untuk bertumbuh ya, Mam ya. Untuk kita terus saling mengasihi, kita makin saling memperlengkapi, dan juga untuk melayani sesama supaya Tuhan kita Yesus Kristus disenangkan, dipermuliakan. Gitu, Mam ya. Yuk kita nyanyikan lagu ini nanti kita akan berdoa, kita akan doakan semua keluarga kita. Ingat, mereka semua yang ada dengan kita, yang live maupun nanti siaran tunda ini adalah keluarga kita. Kenapa kita keluarga kita? Karena kepala kita sama, yaitu Yesus Kristus. Kita adalah masing-masing adalah anggota tubuh dari Yesus Kristus. Gitu, Mam ya. Oke, ada lagi mau kau tambahin, Mam? Udah, yuk. Kita akan nyanyikan lagu ini, nanti saya minta istri saya untuk berdoa. Oh, enggak. Iya, Karena kalau disebutkan, maaf saudara, kami nggak bisa sebutkan satu persatu karena banyak sekali ya. Nah, jadi kami akan doakan secara umum gitu ya. Baik, kita akan nyanyikan lagu Aku Ingin Selalu ya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru
bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Oh, 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 oh. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita bersatu dalam doa. amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa kami. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan untuk acara Couple in Love. Bapa yang maha baik, pembahasan-pembahasan yang telah kami lakukan Tuhan, pemikiran-pemikiran yang telah kami ceritakan Bapa, bahkan firman-Mu yang telah kami sampaikan Tuhan, berkati semuanya itu Tuhan, menjadi berguna bagi setiap kami Tuhan. Amin. Khususnya kebenaran firman-Mu Bapa, tanamkan di hati kami Tuhan. Yes. Buat itu berbuah Tuhan, menghasilkan buah Bapa. Amin. Buahnya dapat kami nikmati dan dinikmati orang, dan menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Amin. Di dalam nama Tuhan Amin. Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan sekarang bagaimana cara kami memulai berpacaran Bapa. Yang pertama-tama Tuhan, kami harus siap menikah Bapa. Amin, Bapa. Karena kami tidak mau membuang-buang waktu kami untuk berpacaran dengan waktu yang lama Bapa. Benar. Ketika kami belum siap menikah, maka waktu pacaran kami akan lama Tuhan. Benar. Oleh karena itu kami saat ini Tuhan, kami akan berpacaran ketika kami telah siap menikah Bapa. Dan yang kedua Tuhan, kami tahu ketika kami mau berpacaran Tuhan, kami harus memilih yang seiman Bapa, Yes. yang satu keyakinan Tuhan. Yes. Karena melalui itu Tuhan, kami mengurangi masalah demi masalah di dalam rumah tangga dan berpacaran kami Bapa. Benar, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan begitu juga Tuhan, kriteria yang ketiga adalah kami memilih sesuai dengan selera kami Bapa. Benar. Karena itu mempermudah kami Tuhan untuk menyortir Bapa. Yes. Mempermudah kami Tuhan untuk memperkecil pilihan-pilihan kami Benar, Bapa. Bapa. Sehingga kami dapat Tuhan memilih yang terbaik yang dari-Mu, yang sesuai dengan kriteria atau kesukaan kami Bapa. Amin, Bapa. Terima kasih untuk 3 poin yang telah kami dapat pada malam hari ini Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, sehingga berguna bagi setiap kehidupan Amin. kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang telah beribadah bersama kami di acara Couple in Love ini Tuhan. Benar. Kiranya Engkau Tuhan Yesus, berkatilah setiap mereka Bapa. Yes. Apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memenuhkan dalam kehidupan Amin. mereka.
mereka. Amin. Apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan mereka Tuhan, Engkaulah yang campur tangan dan Amin. memberikan jalan Amin. keluar, sehingga setiap mereka Bapak keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, Amin. karena Engkaulah Tuhan Yesus kami yang dahsyat. Amin. Dan kami juga berdoa untuk setiap mereka Bapak, perlindungan-Mu, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan, Amin. bahkan umur yang panjang. Amin, Engkau Bapak. jauhkan Tuhan, terlebih-lebih dari virus corona saat ini Tuhan. Yes. Biarlah Tuhan, mereka senantiasa aman dalam perlindungan-Mu. Amin, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh anak-anak-Mu Bapak yang telah bersama kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Dan kami juga Tuhan mengucap syukur untuk hamba-Mu Pastor Tommy Ringo Tuhan, yang telah menyampaikan isi hati-Mu, yaitu firman-Mu Tuhan, dan juga yang telah menyampaikan Tuhan pembahasan-pembahasan kami mengenai berpacaran. Mari Tuhan, Engkau lebih lagi mengurapi dia, Amin. Engkau lebih lagi memperlengkapi dia Tuhan, Amin. dan semuanya adalah guna hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan Yes. menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang rindu berpacaran Bapak, atau Benar, rindu Tuhan memulai Yesus. berpacaran, atau rindu memiliki pacar. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa setiap orang Engkau telah sediakan pasangan hidupnya. Amin. Karena Engkau sendiri yang berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri. saja. Oleh Benar, karena Bapak. itu Tuhan, kami serahkan untuk anak-anak-Mu yang rindu memiliki pacar. Engkaulah yang mempertemukan mereka Tuhan. Amin. Engkaulah yang memberikan mereka pacar Tuhan, Amin. yang seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima Dan begitu kasih, juga untuk anak-anak yang sedang berpacaran Bapa, mari Engkau juga Tuhan yang memberkati berpacaran mereka. Benar. Lindungi berpacaran mereka Tuhan, Benar. sehingga mereka dapat menerapkan Tuhan apa yang telah kami pelajari di Couple in Love ini Tuhan, Benar, yaitu Tuhan. supaya untuk terus menjaga kesucian, Benar, terus Bapak. merencanakan kesucian di dalam perpacaran mereka Amin. Bapa, sehingga Tuhan mereka masuk ke dalam pernikahan yang kudus Amin. dengan kesucian di Amin. dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Tuhan Yesus Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk pasangan Tuhan yang siap menikah dan sudah mempunyai rencana untuk menikah Bapa. Engkaulah Tuhan yang memperlengkapi mereka. Amin. Segala keperluan untuk itu Tuhan, Engkau yang menyediakannya Amin. menurut kemuliaan dan kejayaan-Mu. Di Amin. dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Inilah Tuhan, setiap doa-doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Tuhan. Dan kami sungguh yakin dan percaya Engkau bukan saja telah mendengarkannya, tetapi Engkau Tuhan akan menjawabnya dan memberikannya kepada kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak kepada seluruh umat Tuhan. Wah, ini Aku ada sudah tadi 5 tahun. aku Tapi ditinggalin. oh, aduh, aku 5 Kakak. tahun, tapi ditinggalin kakak katanya. Iya, baik, kita akan doakan dan terus ya. Oke, baik, nanti saya akan baca ya. Ini saya lihat layarnya di sini Iya. nih. Seharusnya bisa lihat di sini kan, cuma saya kurang ngerti teknologi ya. Bisa di Iya. kalau di atas bawah atas Oh, bawah gitu sih. ya. Oke. Iya. Ya, sangat Maria Christina Wongkar sangat memberkati, puji Tuhan. Terima kasih banyak Ibu Maria Christina Wongkar. Kemuliaan bagi Tuhan. Segala kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Oh, Ita Malam Ateta Endelingga tadi, saya pelayanan di Kalbar dekat Ngabang. Wah, berarti kapan-kapan kita bisa ketemu Ibu. Saya Iya. rencananya bulan 2 saya ada Februari. Februari saya ada rencana ke Kalimantan, tapi nanti Kalimantan Barat, dari Kalimantan Barat kita masuk ke Kalimantan Tengah. Itu ada cabang gereja kita GB Tahta Daud, cabang di Tumbang Magin dan di Tumbang Setoli di Kalimantan Tengah. Baik ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja. Apalagi? Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Salam Couple in Love. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.